kita akan mulai untuk studi beralat Alkitab. Secara garis besar untuk studi beralat Alkitab pada pagi hari ini kita bagi menjadi ada tiga sesi ya. Yang pertama ini adalah sesi untuk sesi yang akan saya sampaikan, lalu nanti ada sesi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Yulia, dan ada sesi ketiga yang akan disampaikan oleh Saudara Hadi. Ya, rekan-rekan semua, studi beralat Alkitab yang akan sama-sama kita pelajari pada pagi hari ini sebenarnya adalah rangkaian dari seri Go Studi Ber-Alkitab ya, studi ber-titik-titik Alkitab ya. Ini sudah kami selenggarakan sejak bulan Januari dan memang sesuai dengan core dari pelayanan Sabda, yaitu Alkitab, Teknologi, dan Kekristenan. Seri-seri ini bertujuan untuk mendorong orang percaya belajar bersama untuk transformasi cara pandang dan gali Alkitab yang fun, relevan, mendalam, dan bertanggung jawab ya, yang pastinya dari Yayasan Lembaga Sabda ini semua memanfaatkan teknologi pada era digital ini. Nah, perlu Bapak Ibu Saudara sekalian ketahui ya, studi ber-Alkitab ini sudah kami selenggarakan sejak Februari dengan topik-topik yang sangat menarik dan relevan. Ini sangat terkait juga dengan Alkitab dan perkembangan teknologi saat ini. Nah, bagi rekan-rekan yang belum pernah mengikutinya, silahkan bisa mengikuti atau mengakses arsip seri-seri Go Sabda ini dalam situs live.sabda.org ya. Linknya juga sudah dibagikan oleh rekan saya di live chat, bisa dilihat di sini ya, di situs live.sabda.org. Nanti tinggal pilih saja sesi acara Go Sabda. Semua sesi-sesi Go Sabda studi ber akan ada di situ. Dan secara khusus ya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mendaftar pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama belajar tentang studi beralat Alkitab. Ya, ini adalah puncak dari seri Go Sabda, studi ber-titik-titik Alkitab ini. Nah, kita akan belajar bersama tentang metode alat untuk belajar Alkitab pada era digital ini. Tadi sudah saya sebutkan akan ada 3 sesi dalam presentasi hari ini ya. Yang pertama ada 4 skop untuk studi Alkitab. Ya, apa ini skopnya? Lalu ada sesi yang berikutnya, ini sebenarnya adalah sesi utama, yaitu studi beralat Alkitab. Ini akan disampaikan oleh Ibu Yulia selaku co-founder dan ketua dari Badan Pembina Yayasan Lembaga Sabda. Lalu akan ada sesi penutup, yaitu studi Alkitab dengan alat-alat digital yang akan disampaikan oleh Saudara Hadi yang adalah koordinator dari Divisi Information Technology Services dari Yayasan Lembaga Sabda. Nah, mari kita mulai untuk belajar bersama ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya akan memulai dari sesi yang pertama secara cepat saja ya. Untuk kita lihat bersama nih 4 skop analogi belajar Alkitab. Sebelum kita mulai bicara tentang ALAT ya, ALAT atau alat-alatnya ini ya. Nah, mari kita perhatikan gambar-gambar di depan kita ini. Apakah ini gambar-gambar yang familiar bagi Bapak Ibu Saudara sekalian? Pastinya familiar ya seharusnya. Nah, 4 gambar yang ada di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini juga menjadi analogi atau skop dalam belajar Alkitab. Dan 4 skop ini pula adalah sebenarnya alat ya. Ini adalah alat yang berbeda dengan tujuan yang berbeda yang dapat kita pakai dalam belajar Alkitab. Nah, 4 skop tersebut itu adalah yang pertama mikroskop, lalu yang kedua adalah periskop, yang ketiga adalah teleskop, lalu yang keempat adalah stetoskop. Wah, apa nih ya hubungannya dengan belajar Alkitab dengan 4 skop ini? Ya, mari kita bedah bersama-sama. Ya, untuk mikroskop ini adalah alat yang pertama. Mungkin saya yakin ya kita semua yang sudah hadir di tempat ini tuh sudah kenal sekali dengan alat ini. Paling tidak waktu kita duduk di bangku sekolah ya, kita sudah pernah menggunakan alat atau mikroskop ini. Ya, biasanya kita pakai untuk melihat atau mengamati satu objek yang sangat kecil supaya objek itu bisa dibesarkan ya, sehingga kita bisa melihat secara detail, mendalam dan terperinci, juga bisa lebih teliti ya untuk melihat satu objek tersebut. Nah, dalam studi Alkitab ya kita bisa menggunakan analogi mikroskop ini untuk melakukan studi satu objek ya, seperti studi ayat atau studi kata gitu ya, supaya kita bisa menyorot kata-kata tersebut ya atau satu ayat yang penting tersebut untuk kita bisa melihat ya dengan alat-alat yang tepat kita bisa mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian ya, bahkan kita belajar tentang kata hubung ya, itu yang dalam saya belajar Alkitab, bahkan kata hubung pun dalam Alkitab itu memiliki makna yang sangat dalam ketika kita mempelajarinya dengan teliti dan mendalam ya.
Dan ketika kita menggunakan skop mikroskop ini, ya satu kata saja ya yang kita pelajari maknanya bisa sangat luas ya, sangat luar biasa dan kita bisa mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Ini adalah skop yang pertama. Nah, lalu yang skop yang kedua adalah periskop. Nah, alat ini biasanya kan digunakan oleh kapal selam ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, untuk melihat keadaan sekitarnya di atas permukaan air. Nah, jadi kita bisa analogikan ketika kita belajar Alkitab, kita juga perlu melihat apa yang ada di sekeliling atau seputar perikop atau seputar ayatnya. Nah, kita bisa melihat konteks sebelum dan sesudahnya, konteks jauh dan konteks dekatnya. Nah, ini berarti ketika kita sedang melakukan kegiatan tersebut, ini kita bisa samakan ya analoginya kita sedang menggunakan alat periskop, melihat sekelilingnya dan apa yang ada di sekitarnya seputar ayat atau perikop yang sedang kita pelajari. Nah, skop yang ketiga, ini adalah teleskop. Nah, biasanya teleskop ini saya sendiri pernah pakai itu kalau ada di museum gitu ya. Ya, ini adalah untuk melihat benda-benda yang jauh sekali ya, seperti misalnya kita melihat benda-benda di angkasa gitu. Nah, dengan skop ini ya, dengan teleskop kita diingatkan untuk melihat satu ayat hingga konteks jauhnya. Ya, dengan skop ini kita mencari kaitan antar ayat yang berjauhan tempatnya, misalnya ya, ayat dengan satu ayat dengan ayat yang lain yang kitabnya berbeda ya, atau misalnya satu ayat di Perjanjian Baru kita lihat kaitannya dengan ayat atau bagian yang ada di Perjanjian Lama, atau kita lihat satu ayat berdasarkan kesamaan topik yang ada di dalam Alkitab. Jadi dari satu ayat ya atau dari satu perikop kita juga perlu melihat ayat-ayat lain atau bagian-bagian lain yang ada di dalam Alkitab. Ya, bisa berdasarkan kesamaan topik, kesamaan tema, atau konteksnya. Ya, contohnya kalau kita sedang belajar berdasarkan garis besar, ya, mempelajari tentang maksud dan tujuan penulis atau situasi yang ada di dalam ayat tersebut. Nah, kita masuk dalam skop yang terakhir, ya, ini adalah stetoskop. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan alat ini ya? Sudah pasti alat ini biasa dipakai dokter, ya, tahu semua ini ya pasti ya. Kalau kita mau punya anak cita-citanya dokter, pasti yang kita beliin mainan itu stetoskop, gitu ya. Nah, ini adalah alat yang biasa dipakai dokter pastinya untuk memeriksa bagaimana denyut jantung kita, bagus atau enggak. Nah, waktu masa COVID ya, pandemi, ya, ini biasa dokter akan langsung pakai stetoskop ini untuk pemeriksaan awal. Paru-paru kita tuh bersih apa enggak. Dengan stetoskop itu bisa dilihat ada nggak suara aneh dari yang keluar dari paru-paru kita. Nah, dengan skop ini ya, dengan metode atau alat apapun kita belajar Alkitab, tujuannya adalah apa? Firman Tuhan itu harus masuk ke dalam hati kita. Firman Tuhan itu harus hidup dan menghidupkan kita. Sehingga apa? Denyut jantung rohani kita itu tetap bisa berdenyut dengan sehat. Nah, firman Tuhan itu berfungsi sebagai stetoskop seperti itu, gitu ya. Seperti denyut, jika misalnya firman Tuhan itu terus ada di dalam hati kita, denyut rohani kita tuh udah pasti akan sehat. Dan bagaimana kita bisa memastikan kehidupan kita rohani sehat atau enggak? Ya dengan stetoskop ini, ya. Yaitu apa? Ketika firman Tuhan bisa kita terapkan secara nyata lewat perbuatan, aplikasi, dan pengenalan kita kepada firman Tuhan. Jadi pastikan ya firman Tuhan ada di dalam hati kita dan itu berdenyut dengan sehat menjadi denyut jantung hidup rohani kita. Ya, berdasarkan 4 skop dalam melakukan studi Alkitab, sekarang kita akan lanjutkan ya, bagaimana kita dapat melakukan studi beralat Alkitab, dan kita akan dapat melihat alat-alat digitalnya yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Ya, saya akan lanjutkan kepada Ibu Yulia, ya. Jadi bagaimana kita melakukan studi beralat Alkitab akan disampaikan oleh Ibu Yulia. Silakan Bu Yulia. Ya, terima kasih Evi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi. Saya berharap apa yang akan saya berikan ini bisa dimengerti dengan cukup, karena mungkin dari Bapak Ibu dan saudari semua belum semuanya pernah melakukan studi Alkitab secara ekstensif gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya ingin mensosialisasikan bahwa Alkitab itu adalah untuk semua orang Kristen, bukan hanya untuk hamba Tuhan, tetapi juga untuk jemaat. Supaya apa? Supaya jemaat juga mendapatkan makanan rohani yang murni gitu ya, mendapatkan cara untuk bisa makan, tidak hanya menggantungkan diri pada khotbah
hari Minggu saja, tetapi setiap hari mereka juga bisa mendapatkan asupan rohani yang cukup gitu ya. Nah, karena itu saya berharap karena ini cukup umum gitu ya. Maksudnya ada di antara saudara mungkin yang sudah sekolah teologi, ada di antara saudara yang sudah melayani, ada di antara saudara mungkin hanya jemaat biasa, tidak apa-apa. Semuanya saya pikir ini merupakan satu cara untuk kita bisa mempraktekkan gitu ya, bagaimana kehidupan Kristen kita ini bisa bertumbuh. Saya sering komplain dengan tempat yang menjual tanaman. Bu, kenapa tanaman saya ini kok kemarin bunganya bagus, sekarang kok setelah 2 kali mekar kok terus bunganya tidak bagus gitu ya. Atau saya punya stroberi yang pertama tuh gede gitu ya, habis itu kok jadi kecil-kecil gitu. Bapak dan Ibu dari tempat taman bilang, Bu, itu karena gizi gitu ya. Kalau gizi tanahnya kurang bagus ya hasil tanamannya kurang bagus. Sama seperti kita Bapak Ibu, kehidupan rohani kita itu perlu gizi yang cukup untuk kita bertumbuh. Kehidupan Kristen kita itu tidak mungkin akan bisa bertumbuh dengan sendirinya, tetapi harus dirawat, harus dijaga, harus diberi asupan makanan rohani yang cukup gitu ya. Karena itu Bapak Ibu, semoga apa yang saya berikan, walaupun mungkin Bapak Ibu yang khususnya yang awam ya, mungkin akan menemui banyak istilah-istilah yang tidak biasa, tapi tidak apa-apa. Itu seharusnya akan menjadi biasa nanti gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, wah ini saya nggak tahu kalau Bapak Ibu mencoba untuk melihat apa yang kita bisa pikirkan bersama-sama ya, saya yakin Bapak Ibu tidak akan kesulitan. Oke, saya akan share screen. Ya. Nah, ini adalah studi beralat yang akan kita lakukan bersama-sama. Ya, ini adalah agenda yang akan kita dapatkan. Semoga saya bisa lakukan dengan cepat. Kalau misalnya saya selesai sebelum, maksudnya sesuai dengan targetnya, mungkin saya bisa memberikan contoh juga. Cuman kalau tidak ya saya minta maaf sebelumnya. Ini mungkin pengenalan dan mungkin teori gitu ya. Suatu ketika mungkin saya akan melakukan itu lebih praktis lagi untuk teman-teman semua. Jadi yang pertama saya akan melakukan introduksi, kemudian yang kedua adalah belajar alat. Alat ini adalah singkatan atau akronim dari ALAT. A itu adalah ayat, kemudian L itu adalah leksikal, A itu adalah asosiasi, T itu adalah topical. Lalu saya nanti akan tutup, gitu ya. Introduksi. Mengapa kita memerlukan alat? Ya. Nah, saya akan berikan ilustrasi lebih dahulu ya. Saudara, kalau saudara ada di pantai dan saudara ingin membuat lubang seperti ini, alat apa yang saudara pakai? Saudara bilang, pakai tangan saja lah, kecil gitu ya. Lubangnya, apalagi pasir tidak menyakitkan gitu ya. Jadi saudara bisa menggali itu pakai tanah. Tapi kalau lubangnya cukup dalam dan tangan saudara mungkin sensitif gitu ya, tangan saudara bisa luka gitu ya. Karena itu saudara mungkin bisa pakai sendok gitu ya. Karena saudara pergi ke pantai kan bukan untuk bekerja gitu ya. Jadi apa yang ada, saudara bisa pakai sendok untuk menggali. Tapi ya cukup lama karena sendok hanya kecil-kecil. Wah, saudara pikir ini akan lebih cepat lagi nih kalau punya skop gitu ya. Jadi saudara akan bisa lebih cepat ketika saudara punya alat yang cocok untuk menggali sehingga tangan saudara tidak sakit dan tidak lama, saudara bisa efisien gitu ya. Nah, ini kalau lubang kecil di pantai. Coba kalau seperti ini bagaimana Bapak Ibu? Alat apa yang saudara pakai? Wah, kalau pakai tangan mah nanti berdarah-darah dan saudara baru 1 meter selesai mungkin tangan saudara sudah lumpuh. Ya, tidak mungkin akan pakai alat sendok atau bahkan skop. Lalu apa yang saudara lakukan? Bisa saja saudara pakai ini, ya skop juga ya, tapi lebih besar daripada yang tadi. Tapi ini bisa berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun saudara baru bisa menyelesaikan tugas seperti ini, gitu ya. Dan nggak mungkin saudara akan mati duluan sebelum tanahnya tergali dengan baik. Saudara perlu alat yang lebih baik, yaitu pakai ini, eskalator. Ya, wah itu bisa bisa lebih cepat dan tidak menyakiti siapa-siapa gitu ya. Apalagi kalau pakai ini, wah. Nah, saudara, bad tools atau bad methods
atau alat atau metode yang tidak baik atau tidak tepat, sebenarnya bukan tidak baik ya, tapi tidak tepat, akan memberikan hasil yang tidak baik. Jadi kalau saudara mau menggali sesuatu, saudara harus lihat itu apa lapangannya atau medannya tuh seperti apa gitu ya. Kalau medannya cukup besar, saudara pakai alat yang kecil ya tidak tepat lah. Nanti hasilnya akan lama dan mungkin hasilnya akan jelek gitu ya. Nah, bad tools dengan good methods atau good tools dengan bad methods itu akan ya memberikan lumayan tapi hasilnya sangat kurang gitu ya. Karena yang diperlukan metode menggalinya itu dan juga alat menggalinya itu juga pasti akan sangat mempengaruhi. Jadi yang kita harapkan apa? Good tools, good method akan memberikan good result, gitu ya. Jadi kalau saudara pakai alat yang tepat, metode yang tepat, maka saudara akan menghasilkan yang baik, hasil yang baik juga. Nah, ilustrasi yang kedua adalah ini tukang masak ya. Saudara nggak tahu, saya senang memasak, tapi saya nggak punya semua alat-alat ini ya. Ini karena dia chef dan jagoan, dia punya semua alat gitu ya. Tapi kalau alat-alat ini saya yang punya, belum tentu saya bisa memakainya gitu ya. Tapi karena dia seorang chef yang memang pintar memasak dan pekerjaannya adalah memasak, maka dia bisa menggunakan alat-alat itu dengan baik. Jadi, saudara, kita harus ingat memiliki alat yang baik pun tidak menjamin saya bisa menghasilkan hasil yang baik. Kalau ini alat masak, walaupun saya punya semuanya ini, tapi kalau saya nggak bisa masak dan saya tidak bisa memakainya dengan baik, itu saya juga tidak ada jaminan saya bisa memasak dengan baik. Nah, ilustrasi yang kedua ini memberikan satu pelajaran bagi kita bahwa kalaupun saudara punya alat, tetapi kalau saudara tidak mampu menggunakannya atau tidak canggih menggunakannya, maka belum tentu juga saudara bisa menghasilkan hasil yang baik. Apalagi kalau saudara nggak bisa masak, gitu ya. Kalau nggak bisa masak pun saudara nggak tertarik untuk pakai, dan kalaupun tertarik untuk pakai, mungkin saudara nggak tahu caranya masak, gitu ya. Jadi ya, ini ilustrasi saja. Ini untuk menggambarkan apa? Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana dengan pekerjaan menggali Alkitab atau firman Tuhan? Perlukah kita memiliki alat? Nah, ya. Tadi kita lihat ya, pekerjaan apapun kita memerlukan alat dan memerlukan metode yang tepat untuk tujuan pekerjaan kita, ya. Kalau kita ingin menggali Alkitab dengan baik dan bertanggung jawab dengan hasil yang tepat, saudara tidak bisa hanya mengandalkan Alkitab saja. Saudara memerlukan alat yang lain. Alkitab saja tidak cukup untuk menolong saudara bisa mengerti firman Tuhan dengan baik, ya. Karena Alkitab ini bukan buku textbook atau buku manual, tetapi ini adalah firman Tuhan yang dirancang oleh Tuhan sedemikian rupa untuk sepanjang zaman, semua orang, gitu ya, dan semua umur dan semua kemampuan, sehingga Tuhan melakukannya dengan cara yang Tuhan inginkan. Tetapi manusia punya tugas untuk menolong orang-orang lain, khususnya yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan keselamatan, maka kita juga diajarkan oleh Tuhan untuk bisa menggali Alkitab supaya kita bisa mengerti maknanya, dan maknanya itu bisa kita bagikan pada orang lain, sehingga orang lain pun bisa mengenal siapakah Kristus, ya. Dan itu adalah tujuan akhir kita. Jadi membuat alat atau membuat metode bukan sekedar untuk kita bisa menikmati sendiri. Tujuannya adalah ketika kita menggali firman Tuhan, ketika menemukan kebenaran, bagaimana kebenaran itu tepat hasilnya sesuai dengan yang Tuhan inginkan, dan saya bagikan pada orang lain sehingga itu menjadi berkat bagi orang lain, gitu ya. Nah, karena itulah apakah kita membutuhkan alat untuk mempelajari firman Tuhan? Ya, sangat ya membutuhkan alat. Nah, tapi ada dua cara kita melihat alat nih ya. Alat-alat itu yang betul-betul alat, yaitu peralatan, cara, metode, dan di dalam peralatan itu sering ada bahan-bahan untuk studi Alkitab. Nah, bagian yang ini nanti akan dibawakan oleh Mas Hadi. Ya, ini benar-benar alat hermeneutik atau alat-alat studi Alkitab. Ya, nah ini sudah dikerjakan oleh Sabda cukup lama, selama 28 tahun Sabda ada. Tujuan utama Sabda adalah untuk membuat alat-alat studi Alkitab. Karena core pelayanan Sabda adalah Alkitab,
dan teknologi, dan juga kekristenan. Karena itu diharapkan apa yang sudah dilakukan oleh Sabda sekian tahun membuat alat ini bisa dipakai gitu ya. Karena kami sering kaget-kaget gitu ya, ternyata banyak sekali orang Kristen yang melakukan studi Alkitab tanpa alat gitu. Ya bisa, saya yakin pasti bisa, tapi terbatas sekali gitu ya. Alangkah indahnya kalau kita punya alat untuk menggali kedalaman firman Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, sedangkan bagian saya adalah nanti akan melakukan ALAT, gitu ya. Saya akan memberikan teori atau cara studi Alkitab atau prinsip atau metode. Nah, nanti Mas Hadi akan menceritakan tentang alat-alat yang sudah dimiliki oleh Sabda gitu ya. Jadi apakah kita perlu alat? Ya, alat yang mana nih? Alat studi yang berupa hasil dari teknologi yang sangat canggih untuk menggali Alkitab, dan satu lagi adalah metode atau cara studi Alkitab. Nah, itu yang akan saya lakukan hari ini gitu ya. Jadi ALAT adalah alat untuk melakukan penggalian Alkitab. Nah, di dalam ALAT ini ada 4 hal yang kita akan pelajari bersama. Yang pertama adalah ayat. Ayat ini kita akan mempelajari tentang area atau konteks. Kenapa? Karena antara Alkitab dan kita itu ada gap yang sangat besar. Baik itu gap sejarah, baik itu gap ya sejarah itu waktu ya. Alkitab ditulis ribuan tahun yang lalu gitu ya. Ditulis dengan zaman yang berbeda, pada saat yang berbeda, budaya yang berbeda, bahkan bahasa yang berbeda. Jadi gap ini itu sangat membuat kita tidak mudah untuk mengerti Alkitab dengan benar. Kalau hanya sekedar membaca saja bisa, tapi itu kan berarti minim gitu ya. Kekayaan firman Tuhan yang begitu besar itu tidak bisa digali dengan baik kalau kita hanya sekedar membaca tanpa menempatkan diri di tempat yang benar, yaitu bahwa Alkitab dan kita itu ada gap, baik itu gap budaya, gap bahasa, gap geografis, gap penulis dan lain-lain ya, sehingga kita perlu menempatkan diri di tempat yang benar. Yang kedua, ada gap linguistik atau bahasa. Seperti tadi saya katakan, Alkitab ditulis bukan dengan bahasa Indonesia, tetapi dengan bahasa Ibrani dan Yunani. Dan seringkali bahasa Yunani dan Ibrani itu punya cara mengungkapkan yang berbeda. Bahkan ketika diterjemahkan pun belum tentu tepat gitu ya. Kadang-kadang tidak ditemukan terjemahan tepatnya dalam bahasa Indonesia, sehingga kita harus mencari cara untuk bisa mengerti itu dengan baik ya, dengan memeriksa bahasa aslinya, kemudian memeriksa juga tata bahasanya dan lain-lain, sehingga kita yang tidak punya kemampuan bahasa Ibrani Yunani mungkin akan langsung menyerah, waduh saya nggak bisa bahasa Yunani. Tapi saudara ingat ada alatnya gitu ya, ada alat untuk kita bisa mengerti itu tanpa saudara harus menguasai bahasa Ibrani dan Yunani. Ya, tetapi kalau saudara ingin jadi penafsir yang handal, ya pasti saudara harus menguasai bahasa Ibrani Yunani, nggak ada cara lain gitu ya. Tetapi sebagai orang awam yang ingin belajar Alkitab, saudara bisa pakai alat ya. Kemudian yang ketiga adalah asosiasi atau referensi silang. Saudara, referensi silang itu sangat penting sekali. Banyak orang Kristen, bahkan mungkin ada beberapa saudara yang baru hari ini mengerti atau mengenal istilah referensi silang. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih jauh ya. Referensi silang ini menolong kita untuk mengerti bahwa Alkitab itu merupakan satu sistem kebenaran yang sudah dirancang oleh Allah sedemikian rupa. Dari Kejadian sampai Wahyu, seluruh isi Alkitab itu tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang kontradiksi satu dengan yang lain. Seluruh isi Alkitab itu saling mendukung satu yang lain. Bahkan kalau dari satu Alkitab, satu ayat, kita tidak jelas artinya, kita bisa melihat ayat-ayat yang lain di kitab yang lain untuk menjelaskan ayat yang kurang jelas itu. Jadi kita penting sekali untuk belajar referensi silang, untuk kita tidak asal comot Alkitab kemudian mengeluarkan itu dari konteks seluruh kebenaran Alkitab. Semua ayat itu ada koneksi atau hubungan dengan semua ayat yang lain yang ada di dalam Alkitab. Itu sebabnya referensi silang atau cross reference itu sangat penting, ya. Kemudian yang keempat adalah topikal. Nah, topikal ini akan menolong setiap, khususnya kita yang bukan orang yang tidak studi teologi atau bukan ahli kitabnya. Seluruh kitab Kejadian sampai Wahyu itu sebenarnya ada tema-tema ya, tema-tema yang jelas.
yang kita lihat keseluruhan Alkitab itu membicarakan hal yang sama. Contohnya dosa. Itu dari Kejadian sampai Wahyu, setiap kitab itu berbicara tentang dosa. Nah, ini menjadi satu topik atau tema utama di dalam Alkitab. Ya, bukan hanya dosa, ada banyak. Misalnya tentang keselamatan, misalnya tentang Allah, misalnya tentang manusia, misalnya tentang pelayanan. Banyak, ada banyak sekali topik di dalam Alkitab, dan topik-topik itu sudah dipelajari oleh para ahli kitab, sehingga mereka menyusunnya untuk kepentingan kita-kita yang tidak belajar secara khusus teologi, sehingga kita bisa dipermudah. Karena Alkitab itu bukan hanya untuk konsumsi orang yang sekolah teologi, tapi semua orang Kristen. Karena itu para ahli mempermudah itu untuk menolong kita tidak asal comot Alkitab, tapi melihat bahwa topik-topik ini atau seluruh Alkitab itu bisa dikategorikan tema-tema utamanya, ya, bisa dikategorikan gitu ya. Bisa kategori utama, bisa kategori yang lebih kecil. Nah, itu tujuan kita, kenapa kita perlu melihat topik-topik apa sih yang sebenarnya sudah tersusun secara tidak langsung, maksudnya bukan Tuhan yang membuat, tapi manusia yang diminta oleh Tuhan untuk membuat kategori topik-topik itu, sehingga kita bisa melihat itu lebih baik. Itu ya, ini gambaran lengkapnya, ya, supaya saudara melihat ngapain sih kita belajar ini. Tujuan utamanya adalah pakai alat, karena semua ini, baik itu konteks, baik itu linguistik, baik itu referensi silang, baik itu tema-tema yang ada dalam Alkitab, itu kita tidak perlu membuat sendiri. Kalau kita membuat sendiri mah mungkin sampai 20 tahun juga nggak akan selesai gitu ya. Tetapi puji Tuhan, anak-anak Tuhan dipanggil oleh Tuhan, khususnya para ahli kitab, untuk menyediakan alat-alat ini, sehingga kita tidak perlu melakukannya sendiri, kita bisa pakai ya untuk melakukannya. Oke. Nah, kita akan belajar lebih detail ya, ayat. Apa konteks sekelilingnya, itu yang akan kita bicarakan dengan ayat. Seperti saya tadi katakan, ayat itu tidak pernah berdiri sendiri. Di dalam seluruh Alkitab itu tidak ada ayat yang bisa dicomot satu, kemudian dilepaskan dari seluruh konteksnya. Kalaupun bisa, saudara akan melakukan hal yang sangat fatal, gitu ya, karena seluruh Alkitab itu sudah disusun Allah sedemikian rupa, sehingga masing-masing ayat itu bisa menjadi satu dukungan untuk ayat-ayat yang lain. Tapi harus dilakukan dengan cara yang benar, bukan langsung dengan ilmu cocokologi ya. Saya mendengar itu dari salah satu peserta MLC ya, bukan cocokologi maksudnya dicocok-cocokkan gitu. Enggak, tapi ini dengan penelitian akademis yang sudah dilakukan para ahli, sehingga kita bisa melihat itu sebagai rangkaian hubungan ayat yang satu dengan ayat yang lain dengan baik. Bahkan dengan cara yang lebih simpel untuk kita sendiri pun, Tuhan sudah memberikan akal budi sehingga kita bisa melihat konteks ayat itu dengan lebih baik, dengan cara belajar dengan baik-baik dan menggunakan alatnya untuk menjadi cara yang lebih nyaman dan lebih efektif lagi, gitu ya. Nah, apa itu konteks ayat Alkitab? Saya tadi katakan ayat tidak pernah berdiri sendiri, ya. Ayat itu ada ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, ada seputarnya. Jadi ayat itu harus dihubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya, bahkan ayat yang seputar, artinya yang punya tema yang sama atau punya topik yang sama di dalam seluruh kebenaran Alkitab, gitu ya. Bisa juga melihat konteks Alkitab dengan cara seperti ini. Ayat itu ada di mana? Ada di dalam perikop. Nah, bagi saudara yang mungkin apa itu perikop? Perikop itu satu bagian yang biasanya ada di dalam pasal yang diawali dengan judul. Kemudian ketika judul berubah, maka itu dianggap sebagai satu perikop. Jadi satu perikop itu artinya satu judul yang sudah disusun oleh baik LAI atau baik Alkitab dari versi-versi yang lain yang sudah diberi judul untuk masing-masing perikopnya. Nah, ayat itu ada di dalam perikop. Nah, perikop ini ada di dalam pasal. Kadang-kadang di dalam satu pasal itu ada 2 atau 3 perikop, ya. Atau kadang-kadang bahkan ada satu perikop saja. Tapi yang jelas perikop itu ada di dalam pasal. Sehingga kalau saudara ingin melihat konteks dari perikop, saudara membaca seluruh pasal. Ya, itu salah satu cara untuk saudara tidak asal mencomot ayat semaunya,
untuk saudara mengartikan ayat itu seperti yang saudara inginkan. Tidak sesederhana itu, gitu ya. Nah, sedangkan pasal itu ada di dalam kitab. Di dalam kitab kadang ada 5 pasal, ada 10 pasal, ada yang bahkan 150 pasal. Seperti di Mazmur itu ada 150 pasal, dan itu ada di dalam satu kitab. Sehingga konteks dari pasal itu adalah kitab. Kalau kita ingin mempelajari atau melihat tema-tema utama di dalam pasal-pasal yang ada di dalam Alkitab, maka saudara akan melihat seluruh latar belakang dari kitab itu. Kitab itu ditujukan untuk siapa? Beda ya, saudara, ketika saudara tahu bahwa kitab ini ditujukan untuk bangsa Israel atau ditujukan untuk kita. Jelas Alkitab saat itu ditulis, khususnya Perjanjian Lama, itu ditulis untuk bangsa Israel. Kita harus sadar itu bukan langsung ditujukan untuk kita. Tetapi di dalamnya ada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang applicable untuk kita sekarang. Tapi kita tetap harus melihat bahwa Perjanjian Lama itu dulu-dulunya itu ditulis untuk bangsa Israel. Kalau ditulis untuk bangsa Israel, dalam keadaan apa? Bisa saja itu ditulis sebelum bangsa Israel dibebaskan dari Mesir atau dari perbudakan Mesir. Bisa saja ketika bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan, atau ketika bangsa Israel ada di padang gurun. Semua itu punya konteks yang berbeda. Sehingga ketika Allah ngomong, itu bukan berarti bahwa itu saudara bisa anggap pukul rata, itu ya pokoknya bangsa Israel dimanapun ya sama saja. Tidak. Ketika Tuhan memberikan mana, di dalam firman-Nya diberikan mana, itu Tuhan tidak memberikan itu ketika Israel ada di Mesir atau ketika ada di tanah perjanjian. Untuk tujuan apa? Ada banyak tujuan gitu ya. Jadi berbeda-beda. Kita tidak bisa hanya mencomot Alkitab dan diartikan seperti yang kita inginkan atau yang kita mengerti sekarang. Itu poinnya ya. Nah, seluruh ayat perikop pasal dan kitab ini ada di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru atau dalam seluruh Alkitab. Jadi konteks dari kitab itu adalah seluruh Alkitab. Jadi masing-masing kita ini ketika belajar kita harus melihat, kalau saudara ingin mempelajari ayat, saudara harus belajar perikopnya dulu. Minimal ketika saudara mempelajari satu ayat, minimal saudara harus membaca konteks seluruh perikop sehingga saudara tidak salah mengartikan, gitu ya. Kalau itu ternyata juga belum jelas, saudara harus membaca seluruh pasal. Kalau itu pun tidak jelas, mungkin saudara harus membaca seluruh kitab, gitu ya. Nah, pada akhirnya tujuan dari setiap orang Kristen belajar adalah untuk mempelajari seluruh Alkitab. Sehingga ketika saudara memiliki pengetahuan seluruh Alkitab, saudara akan melihat blueprint Allah ketika menuliskan Alkitab ini, dan itu luar biasa kaya, gitu ya. Sayang sekali banyak orang Kristen tidak melihat kekayaan firman Tuhan yang luar biasa itu sehingga mereka malas untuk belajar Alkitab. Sangat sayang sekali, hidup Kristen mereka tidak akan pernah diperkaya dan bertumbuh kalau saudara tidak mengerti melihat Alkitab dengan cara pandang yang benar, gitu ya. Atau konteks Alkitab juga seringkali dilihat seperti ini ya. Ayat itu paling kecil, kemudian perikop itu lebih besar, kemudian pasal lebih besar, kemudian kitab, dan di luar kitab itu ada banyak kitab-kitab yang lain, yaitu keseluruhan kitab, gitu ya. Jadi saudara tidak bisa melepaskan ayat ini dari seluruh konteksnya. Nah, ini adalah konteks dari Alkitab. Konteks jauh dari Alkitab adalah seluruh kebenaran Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Oke, saya harap itu cukup jelas. Oke, area dari konteks ayat. Nah, ketika saudara mempelajari konteks atau latar belakang ayat, ini adalah area yang saudara harus pelajari. Baik judulnya, karena dalam perikop itu judul. Walaupun judul itu bukan firman Tuhan, ya, judul itu dibuat oleh manusia. Waktu Tuhan Yesus, waktu Allah dan Kristus dan Roh Kudus memimpin penulis Alkitab untuk menuliskan, itu tidak ada judulnya, gitu ya. Judul itu diberikan oleh manusia yang akhirnya menyusun Alkitab, gitu ya. Garis besar itu juga adalah kesimpulan dari para ahli untuk melihat keseluruhan kitab. Kemudian ada pengantar atau pendahuluan. Pengantar-pendahuluan itu melihat dan juga latar belakang survei untuk melihat latar belakang yang tidak ada di dalam Alkitab. Misalnya zaman-zaman saat
misalnya pemerintahan Asyur ketika menjajah Israel, itu di Alkitab tidak dibahas secara jelas siapa itu Asyur, tempatnya mereka berlokasi di mana. Kalaupun ada, saudara mungkin nggak ngeh gitu ya. Tetapi dengan mempelajari latar belakang dan pengantar, saudara jadi tahu gitu ya. Ini sebenarnya dalam konteks apa? Saat itu sedang keadaan apa? Ya, misalnya ketika Korintus dituliskan oleh Rasul Paulus, ada satu perintah untuk mereka harus memakai cadar atau memakai penutup gitu ya, untuk menutupi rambut bagi wanita. Loh, kenapa? Ya, kenapa kok sekarang kita nggak pakai gitu ya? Nah, itu karena ada latar belakangnya. Saat itu Korintus dalam keadaan apa dan bagaimana situasi pada saat itu ada latar belakangnya, ya. Jadi saudara tidak bisa, nah itu harus diaplikasikan karena itu ada dalam Alkitab. Lihat latar belakangnya, pengantarnya, pendahuluannya. Ini tuh surat ditujukan kepada siapa, dalam konteks apa, untuk siapa gitu ya. Sehingga saudara bisa tahu tidak semua perintah Alkitab itu akan applicable sekarang, tapi prinsipnya ada, gitu ya. Jadi yang kita lakukan sekarang ketika kita membaca Alkitab itu bukan tradisi itu langsung diadopsi, tapi prinsip dari adopsi itu diadopsi sekarang. Masih berlaku, masih, tapi bukan tradisinya, tapi prinsipnya, gitu ya. Nah, di dalam konteks itu juga ada tokoh. Ada alat-alat yang saudara bisa akan pelajari di dalam kamus Alkitab atau ensiklopedia untuk mempelajari tokoh. Di dalam Alkitab mungkin tidak lengkap karena tersebar di mana-mana. Tetapi para ahli sudah mengumpulkan gitu ya profil dari masing-masing tokoh yang ada di dalam Alkitab gitu ya. Bahkan mungkin ada juga yang dari tradisi yang tidak ada secara langsung di dalam Alkitab. Kemudian peta atau nama tempat. Di Alkitab hanya disebutkan nama saja, tapi saudara tidak tahu itu tempatnya di mana, lokasinya di mana, keadaannya seperti apa. Tetapi dari penelitian arkeologi, saudara bisa belajar nama itu dulu di mana, pada saat itu dituliskan, itu zaman apa, dan keadaannya seperti apa. Kita bisa mendapatkan manfaat dari para arkeologi untuk melihat keadaan saat itu, gitu ya. Ya, kemudian tadi sudah saya katakan ada kamus Alkitab, ada ensiklopedia. Ini semua alat-alat sudah dibuat oleh para ahli. Kita tidak perlu membuat judul perikop baru gitu ya, atau membuat garis besar lagi. Kalau saudara harus melakukan semua ini, seumur hidup saudara nggak bisa selesai, bahkan untuk membaca Alkitab juga akan sulit gitu ya, karena alat-alat ini sudah dibuat dari zaman ke zaman, dan setiap zaman Tuhan menunjuk orang-orang yang Tuhan kehendaki untuk menolong kita membuat alat-alat ini, gitu ya. Oke. Ya, kemudian kedua adalah leksikal. Ya, di dalam leksikal ini kita melihat apa arti kata yang penting. Saya tadi katakan ada gap linguistik ya, ada gap bahasa. Sehingga ketika kita mempelajari Alkitab, kadang-kadang bahkan mungkin sering ada kata-kata yang kita tidak mengerti. Atau kalau kita mengerti tapi artinya beda dengan dulu gitu ya. Nah, jadi misalnya kata tilam, mungkin saudara mikirkan tilam itu seperti kasur gitu ya, tapi zaman dulu kan enggak ada kasur gitu ya. Nah, seperti itu. Kita harus mempelajari arti kata itu, apakah itu sesuatu yang beda dulu dan sekarang, atau itu masih sama ya. Nah, para ahli sudah menyediakan alatnya, Bapak Ibu. Kita tidak perlu mereka-reka atau mengira-ngira arti kata ini, ya. Jadi mempelajari arti kata lewat kamus bahasa. Bahkan kamus bahasa seperti KBBI pun itu bisa kita pakai untuk menolong kita mengerti, bahkan kata yang kita mengerti sekarang pun kadang kita tidak tahu artinya, gitu ya. Jadi kita kadang-kadang harus bisa melihat kekayaan kata ini, bahkan ada thesaurusnya, artinya ada kata yang beda tetapi sebenarnya artinya sama, atau kebalikannya ada kata yang sama tapi artinya beda ketika ditempatkan di konteks yang berbeda, gitu ya. Ya, kemudian arti kata dalam bahasa asli seperti tadi saya katakan ya, gap bahasa itu cukup besar. Maka para ahli sudah membuat kamus leksikon.
Kamus leksikon ini juga mungkin kata-kata baru untuk beberapa yang awam yang belum pernah memakai ya, atau belum pernah mengenal. Leksikon ini kamus bahasa Ibrani Yunani, kebanyakan dalam bahasa Inggris. Karena apa? Bahasa Indonesia tidak ada. Jadi kebanyakan itu diterjemahkan oleh para ahli ke dalam bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lain yang mereka ketahui. Tapi untuk bahasa Indonesia sangat miskin sekali. Kalaupun ada, sangat tipis sekali bukunya, masih sangat sempit gitu ya. Nah, karena itu, puji Tuhan, secara digital sekarang kita sudah bisa mendapatkan leksikon yang jauh lebih lengkap dibandingkan yang cetak. Kalau saudara cari cetak, udah saudara give up karena nggak ada, sedikit sekali, gitu ya. Kemudian ada nomor strong, juga ada ITL. Ini semua alat-alat yang sudah dibuat oleh para ahli. Kita tidak perlu membuatnya. Misalnya nomor strong. Apa itu nomor strong? Gitu ya. Ini penomoran yang sudah dibuat oleh Pak Strong atau orang yang namanya Strong yang mengenal bahasa Ibrani dan Yunani, bukan hanya mengenal ya, yang ahli dalam bahasa Ibrani Yunani, kemudian membuat penomoran kata. Jadi ini sistem penomoran kata dalam bahasa Ibrani Yunani yang dia sudah bakukan gitu, yang sekarang dipakai sampai hari ini gitu, untuk kita bisa mengenali kata-kata yang ada di dalam Alkitab bahasa asli. Ya. Nah, berikutnya adalah versi-versi paralel. Nah, ini sangat berguna. Banyak saudara mungkin masih punya satu pandangan yang yang kurang tepat ya, bahwa saudara harus memakai satu Alkitab saja, tidak boleh memakai Alkitab terjemahan yang lain. Saya kira di dalam melakukan studi Alkitab, saudara tidak harus bisa memiliki beberapa versi terjemahan Alkitab untuk dibandingkan. Ketika saudara membandingkan, bukan untuk mencari yang salah, yang mana, yang bagus, yang mana, tidak. Tujuan membandingkan terjemahan-terjemahan Alkitab itu untuk melihat apakah terjemahan yang lain itu bisa menjelaskan lebih baik. Artinya lebih saudara bisa lebih ngerti gitu ya. Jadi tujuan membandingkan untuk lebih kaya. Kalau saudara punya dua, kata ini dan kata ini ternyata itu sebenarnya sama, tapi katanya beda dan itu memperkaya. Ya, sehingga kalau saudara membandingkan versi-versi terjemahan Alkitab, maka saudara akan diperkaya dengan lebih banyak arti karena setiap penerjemah Alkitab itu punya cara pandang yang berbeda ketika dia menerjemahkan Alkitab. Karena kan penerjemah Alkitab itu bukan terbatas ya, pengalamannya beda dari satu dengan penerjemah yang lain, kemudian pengetahuannya juga mungkin berbeda, studinya juga mungkin berbeda, jadi kadang dia memakai teori atau memakai cara-cara menerjemahkan yang berbeda. Tapi itu adalah Alkitab, Bapak Ibu. Jadi ketika kita membandingkan, apalagi kalau membandingkan itu dengan beda bahasa, itu akan sangat menolong. Misalnya saudara mengerti bahasa Inggris, bandingkan Alkitab bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, saudara akan melihat kekayaannya yang lebih, bukan untuk membandingkan mana yang salah, sama sekali tidak. Tapi untuk membandingkan kekayaan kata itu, sehingga saudara bisa mengerti dengan lebih baik. Ya, apalagi kalau saudara mengerti bahasa suku, karena banyak dari kita sebenarnya bahasa ibu kita tuh bukan bahasa Indonesia, ya enggak? Saya pun bahasa ibu saya adalah bahasa Jawa, karena saya lahir di Jawa Tengah, gitu ya. Jadi ketika saya membaca Alkitab bahasa Jawa atau bahasa ibu saya, itu berbicara lebih emosional, gitu ya, lebih menyentuh, sehingga itu lebih lagi memperkaya arti ketika saudara membaca Alkitab, gitu ya. Jadi saya sarankan ketika saudara belajar Alkitab, saudara harus punya beberapa versi Alkitab untuk saudara bandingkan sehingga saudara lebih kaya lagi ketika saudara mencoba mengerti apa artinya, gitu ya. Berikutnya adalah konkordansi. Walaupun di era digital sekarang ini konkordansi sudah tidak dipakai lagi karena sudah diganti dengan search atau kotak pencarian, gitu ya. Nah, nanti Mas Hadi akan bicara lebih banyak tentang ini ya. Jadi konkordansi itu akan menolong kita untuk mencari kata atau frasa yang digunakan dalam seluruh Alkitab. Jadi kadang-kadang kata dosa itu di Kejadian juga ada, di Wahyu juga ada. Kalau saudara harus mencari sendiri kan susah payah sekali. Misalnya nih, saya kasih contoh. Berapa kali kata wanita muncul dalam Alkitab? Masa saudara harus membaca seluruh Kejadian sampai Wahyu dulu, lalu saudara hitung satu persatu?
Wah, mungkin beberapa tahun saudara baru selesai menghitungnya gitu ya. Nah, karena itu ini sudah ada dengan teknologi, seluruh pencarian itu sangat dipermudah sekali. Jadi kita bersyukur ada teknologi. Banyak dari saudara mungkin masih berpikir miring tentang teknologi ya. Saudara harus bertobat. Teknologi itu sangat dipakai Tuhan untuk menolong kita untuk menggali Alkitab gitu ya. Sehingga pencarian-pencarian tertentu membandingkan itu sangat dipermudah dengan teknologi, apalagi versi paralel. Saudara kalaupun mau beli Alkitabnya aja nggak bisa gitu ya. Selain mahal, saudara juga nggak bisa beli karena banyak Alkitab yang sudah tidak ada, sudah tidak diterbitkan lagi gitu ya. Tetapi Yayasan Bakasada, puji Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi yayasan yang penekannya adalah studi Alkitab, sehingga kami memiliki semua Alkitab yang pernah ada di Indonesia ini untuk kita kumpulkan sehingga saudara bisa membandingkan. Bahkan Alkitab yang terbit tahun 1800-an gitu ya, saudara masih bisa melihatnya karena Yayasan Bakasabda sudah mendigitalkannya, sehingga saudara bisa membandingkan. Saudara bisa melihat dari kejaman bagaimana perubahan kata itu dipakai di dalam Alkitab. Bisa menjadi satu disertasi Bapak Ibu. Ya, oke. Lanjut ya. Ketiga adalah asosiasi. Ayat-ayat mana yang terkait? Ya. Nah, ini asosiasi itu merupakan satu istilah yang kami pakai karena masing-masing ayat itu punya hubungan satu dengan yang lain, punya keterkaitan satu dengan yang lain. Nah, kalau saya boleh gambarkan hubungan antar ayat itu seperti kalau saudara ada di sosial media. Sosial media, saudara kan punya teman loh, teman saudara punya teman saudara punya teman yang lain lagi gitu ya. Jadi temannya teman gitu ya. Jadi banyak sekali gitu ya. Oke, ya ayat juga seperti itu. Satu ayat tuh punya banyak teman dan temannya ayat ini punya teman lagi gitu ya. Jadi itu jadi kita sebutnya sebagai referensi silang ya. Teman yang punya teman, jadi ayat satu bisa terkait dengan ayat yang lain bisa terkait lagi dengan ayat lain, karena masing-masing itu punya hubungan kedekatan yang berbeda-beda, gitu ya. Ya, yang pertama, ayat terkait. Ayat-ayat yang punya hubungan koneksi, ini social network graph theory, gitu ya. Ini juga harus pakai programming komputer untuk melakukannya. Saudara nggak mungkin bisa lakukan itu dengan mata telanjang, gitu ya, yang hanya dengan kemampuan mata saja atau kemampuan manusia saja, gitu ya. Jadi ini sudah dibuatkan apalagi secara digital. Saudara, sebelum masa digital atau sebelum era komputer ya, melakukan studi Alkitab itu susah payah luar biasa. Itu sebabnya sangat jarang orang yang benar-benar ahli Alkitab gitu ya. Tapi sekarang dengan era digital ini sangat dipermudah. Dengan alat-alat digital ini kita orang awam tuh bisa dapat akses yang luar biasa untuk hal-hal yang dulu tuh hampir tidak mungkin. Gitu ya. Oke, itu ayat yang terkait. Yang kedua referensi silang. Tadi sudah saya katakan, semoga saudara sekarang sudah familiar ya dengan kata-kata referensi silang. Referensi silang itu adalah ayat-ayat yang punya keterkaitan dengan ayat yang lain. Ya, ada satu buku yang sudah dibuat oleh beberapa ahli, ya, namanya TSK, Treasure Scripture Knowledge. Ya, ada juga yang extract atau cross reference. Ini buku isinya itu cuman ayat-ayat doang. Ayat ini itu hubungannya dengan ayat ini. Banyak banget. Kalau di total seluruh referensi yang ditulis oleh seluruh ayat yang ada di dalam Alkitab, saudara tahu nggak di seluruh Alkitab itu ada berapa ayat? Pernah menghitung nggak? Mungkin tahunya cuman misalnya kalau Matius itu ada berapa pasal, ada berapa ayat pun nggak pernah dihitung ya, paling cuma 28 pasalnya gitu, tapi ayatnya nggak pernah dihitung. Saudara, saya kasih tahu ya, seluruh Alkitab itu ada kira-kira 32.000 ayat. 32.000 ayat. Nah, kalau di dalam buku TSK ini ada 750.000, jadi kira-kira satu ayat di dalam Alkitab itu temennya 20 lebih, bisa sampai 30. Itu kalau di rata-rata ya. Jadi saudara akan memiliki kekaguman yang luar biasa tentang Alkitab hanya dengan satu fakta ini.
bahwa setiap ayat itu punya kira-kira 20 sampai lebih dari 20 teman yang punya hubungan, yang punya kaitan, sehingga ayat-ayat 20 atau lebih ini bisa menjelaskan atau bisa memberikan hubungan dengan ayat ini. Itu kan luar biasa Bapak Ibu. Mana ada kitab-kitab lain yang punya keistimewaan yang seperti itu. Itu sungguh sangat luar biasa. Oke, berikutnya adalah daftar ayat. Daftar ayat ini adalah daftar kumpulan ayat yang terkait, yang dibuat sesuai dengan tipe, jenis, atau isi ayatnya. Jadi misalnya kumpulan ayat tentang doa gitu ya, kumpulan ayat tentang apa, jadi berdasarkan tipe atau tipenya. Ini ayat-ayat yang apa namanya nubuatan, ini ayat-ayat perumpamaan gitu, ada daftarnya ya. Itu sudah dibuat Bapak Ibu oleh para ahli. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bikin lagi, sudah ada alatnya ya. Kumpulan-kumpulan daftar ayat ini saudara bisa lihat, saudara bisa akses. Kemudian isi ayatnya itu apakah ini punya satu tema yang sama, ini apakah punya topik yang sama, sudah ada Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu membuat lagi. Berikutnya adalah catatan. Ini penjelasan hubungan-hubungan atau relasi koneksi antara grup ayat ke ayat yang ada. Jadi ini type of relationship, tipe relasi hubungannya itu apa, gitu ya. Jadi di dalam Alkitab Bapak Ibu, itu bukan hanya ayat ini punya kata dosa. Jadi semua kata yang ada kata dosa itu bisa dikumpulkan. Tidak hanya itu, bahkan yang tidak ada kata dosa, tapi implisit ada, itu juga akan diketemukan oleh para ahli. Dan itu sudah dibuat untuk kita. Misalnya ya, kata bunuh diri. Saudara mungkin kalau hanya mencari di pencarian bunuh diri, mungkin saudara hanya dapat 1 atau 2. Tapi kalau saudara cari ayat yang lain yang punya hubungan dari catatan ini, type of relationship ini, saudara bisa lihat ayat yang lain, walaupun tidak ada kata bunuh diri, misalnya menghabisi nyawanya sendiri. Nah, itu kan sama dengan bunuh diri. Tapi saudara nggak akan tahu kan kalau saudara hanya pakai pencarian bunuh diri. Jadi, para ahli sudah membuat alat itu sehingga saudara bisa melihat itu dengan baik, apalagi secara digital. Nanti saudara akan lihat ya, situs Alkitab .sabda.org itu salah satu situs terbaik di dunia yang sangat luar biasa canggih untuk melakukan banyak penggalian yang spesial gitu ya, yang khusus. Oke. Berikutnya adalah petikan yang terakhir ya. Topikal, apa konsep ide atau konsep teologisnya. Jadi itu topikal ya. Jadi saudara, ayat-ayat ini punya tema yang tersebar di seluruh Alkitab gitu ya. Dan kalau saudara yang harus cari tema-tema ini, saudara akan mati kepayahan sebelum saudara bisa membaca seluruh Alkitab. Maksudnya mempelajari seluruh Alkitab gitu ya. Para ahli sudah membuatnya ya. Tema-tema ini sudah dipelajari, bukan hanya berdasarkan kata yang sama saja, tapi juga konsep yang sama gitu ya. Jadi saudara, kalaupun mungkin di ayat itu tidak ada kata dosa, tetapi kalau itu di situ ada implisit konsep tentang dosa, itu akan ditangkap oleh sistem topikal, gitu ya. Misalnya melanggar perintah Tuhan, itu saudara mungkin tidak tahu bahwa itu adalah dosa karena tidak ada kata dosa. Saudara nggak akan menemukan ayat itu hanya dengan pencarian. Tetapi dengan sistem topikal, saudara bisa menemukan itu karena para ahli sudah meneliti setiap konsep yang ada dalam Alkitab, disusun sedemikian rupa menjadi sistem topikal, gitu ya. Sehingga kalau saudara ingin mempelajarinya, maka saudara bisa melihat itu dengan cara yang jauh lebih mudah dibandingkan pendahulu-pendahulu saudara, gitu ya. Nah, di dalam sistem topikal ini ada ide utama. Jadi ada sistem topik yang memiliki ide kunci atau ide utama yang menjadi intisari seluruh pengajaran Alkitab, gitu ya. Nah, ini seringkali dibuat sebagai satu sistem doktrin. Jadi saudara yang anti dengan kata doktrin mungkin hari ini harus bertobat, gitu ya. Karena doktrin itu adalah sebenarnya intisari pengajaran Alkitab. Kalau doktrin itu dibuat dengan benar, dengan metodologi yang benar, maka sebenarnya tidak ada teologi yang menyimpang dari Alkitab.
Tetapi karena yang membuat itu manusia yang sudah jatuh dalam dosa, ada kalanya doktrin yang tidak benar karena dibuat mungkin dengan metode yang kurang benar gitu ya, dengan cara yang kurang benar, mungkin dengan alat yang kurang benar, bisa saja doktrin itu salah. Tapi secara teori kalau itu dibuat dengan benar, maka seharusnya teologi itu adalah alkitabiah, gitu ya. Seperti saya katakan, tapi tidak otomatis, ya, karena yang membuat adalah manusia, gitu ya. Jadi di dalam seluruh Alkitab itu sudah diteliti, kemudian intisari pengajaran Alkitab itu sudah dikumpulkan oleh para ahli, lalu muncullah doktrin manusia, doktrin dosa, doktrin Allah, doktrin Kristus, doktrin Roh Kudus, gitu ya. Ini adalah intisari pengajaran di dalam seluruh Alkitab. Jadi doktrin-doktrin itu diambil berdasarkan ayat-ayat yang ada tersebar di seluruh Alkitab, kemudian dikumpulkan menjadi kategori intisari pengajaran, gitu ya. Nah, sistem topikal yang tadi saya juga katakan itu menyediakan daftar topik utama yang ada dalam Alkitab. Bukunya cukup tebal, tapi dan saudara mungkin kalau ingin mendapatkannya pun belum tentu saudara bisa dapat bukunya. Tetapi puji Tuhan ada digitalnya, sudah dibikin sistem topikal digital yang jauh lebih lengkap dari sistem topik cetak yang pernah dicetak di seluruh dunia. Ya, jadi saudara, ini secara digital saudara bisa bersyukur kepada para programmer yang cinta Tuhan, cinta Alkitab, dan dipakai oleh Tuhan demikian baik, sehingga komputer itu bisa dipakai untuk belajar Alkitab dengan benar. Gitu ya. Oke, kemudian renungan Alkitab. Nah, renungan Alkitab ini ada, sebentar ya. Renungan Alkitab ini, kalau itu renungan yang dibuat dengan cara yang benar, dengan metodologi yang benar, maka renungan Alkitab itu juga harusnya Alkitabiah. Tetapi sekarang banyak sekali renungan-renungan Alkitab yang tidak lagi biblical base. Sayang sekali. Ceritanya lebih banyak kesaksian-kesaksian atau cerita-cerita yang bermoral, cerita-cerita moral gitu ya. Nah, yang dimaksud renungan Alkitab di sini bukan renungan seperti itu, bukan yang isinya cuma cerita atau pelajaran moral, tetapi yang benar-benar mengupas Alkitab. Nah, renungan yang mengupas Alkitab itu memiliki urutan topik atau kadang-kadang gini, oke, 1 bulan ini akan merenungkan topik tentang keselamatan gitu ya, atau buku ya. Selain topik juga tema atau buku. Jadi renungan bulan ini akan membahas buku Esra misalnya ya. Renungan yang bulan depan akan membahas tentang kitab yang lain gitu. Jadi selain urutan topik juga kadang ada urutan kitab. Nah, renungan seperti ini yang saudara harusnya cari, gitu ya. Yaitu renungan yang betul-betul mengupas isi Alkitab, isinya bukan kesaksian atau pelajaran moral, gitu ya. Oke, berikutnya kidung. Nah, kidung ini adalah topik pengajaran yang dilakukan atau dinyanyikan. Jadi saudara, zaman dulu ketika para pendeta, penggembala ingin jemaatnya itu mengingat pelajaran-pelajaran firman Tuhan yang penting, maka dia akan membuat lirik lalu menjadi lagu. Dan ketika dilakukan, jemaat itu tanpa sadar dia sudah menghafalkan doktrin atau sudah menghafalkan pengajaran Alkitab, gitu. Tahu nggak maksudnya? Nah, saudara, kidung atau himne, walaupun kidung dan himne sekarang tidak populer, sayang sekali ya, sayang banget. Karena lagu-lagu yang pop yang sekarang itu isinya bukan lagi firman Tuhan, isinya itu banyak penghiburan atau berkat-berkat gitu ya, untuk kita nyanyikan berulang-ulang dan karena enak lagunya. Tapi yang zaman dulu walaupun mungkin kelihatan kedengaran kuno, kedengaran tidak up to date, tapi saudara kalau lihat isinya, baca isinya, itu tuh full pengajaran. Sehingga ketika dinyanyikan, itu jemaat jadi ingat pengajaran-pengajaran Alkitab, bukan ingat enaknya lagu ini, digoyang-goyang gitu ya. Bukan enaknya lagu, bukan kata yang diulang-ulang yang nggak ada artinya gitu ya. Satu kata bisa diulang sampai 10 kali yang mungkin tidak ada artinya,
Tidak, di dalam kidung dan himne itu padat berisi dengan firman Tuhan yang dinyanyikan, sehingga jemaat itu akan mengingat Alkitab itu melalui lagu-lagu yang dinyanyikan. Gitu ya. Saya tidak mengatakan semua lagu pop sekarang jelek ya. Nanti saya dicap, saya dimarahin, saya dibenci oleh para penyanyi pop sekarang gitu ya. Maksudnya penyanyi Kristen. Tidak semua, tapi ada, bahkan ada lirik-lirik yang tidak sesuai dengan firman Tuhan juga ada gitu ya. Karena diambil keluar, dicomot dari konteksnya sehingga akhirnya malah jadi salah gitu ya. Nah, saudara, tidak semua, tapi ada kidung himne yang sudah diuji oleh zaman itu memiliki nilai-nilai apa namanya pengajaran yang sangat kental sekali ya, sangat kental sekali. Itu sebabnya ada 2 bait, 3 bait, 4 bait gitu ya. Kenapa? Karena untuk mengajarkan satu doktrin itu nggak gampang gitu, sehingga orang-orang zaman dulu membuat 3-4 bait supaya semua pengajaran itu numplek-blek di satu nyanyian itu gitu ya, sehingga jemaat itu bisa mengenal firman Tuhan dan mengingat itu dengan menyanyikannya. Oke, bahan PA atau seri. Bahan PA yang disusun berdasarkan entah topik, entah tema, atau buku-buku tertentu. Jadi mirip dengan renungan, tapi kalau renungan kan isinya pendek-pendek gitu ya. Tapi bahan seri PA, bahan PA itu bahan untuk saudara PA yang biasanya isinya adalah guided question atau pertanyaan-pertanyaan yang yang sudah disediakan untuk saudara bisa menggali Alkitab. Biasanya bahan-bahan PA ini atau buku PA ini bisa berdasarkan topik. Jadi buku PA tentang pelayanan, buku PA tentang puasa, buku PA tentang dosa gitu ya. Jadi berdasarkan tema bisa, berdasarkan topik bisa gitu. Jadi atau buku tertentu. Jadi PA buku PA Efesus, buku PA apa gitu ya. Itu bahan PA. Nah, itu sudah ada, Bu, Bapak, sudah disediakan. Bapak Ibu sudah tidak perlu membuat bahan PA lagi. Udah banyak ahli kitab yang sudah menyediakan bahan-bahan PA yang bisa kita pakai. Kemudian buku-buku juga ada ya, pembahasan topik tema tertentu secara ekstensif. Jadi ada buku tentang doa, ada buku tentang dosa, buku tentang manusia. Jadi buku-buku itu membahas tema-tema tertentu di dalam Alkitab yang disusun secara ekstensif, secara panjang lebar, secara semua seluk-beluk dan semua detail-detailnya yang mengambil dari seluruh ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab gitu ya. Jadi saudara bisa membaca buku-buku seperti itu juga tersedia. Oke? Nah, penutup sekarang. Jadi kenapa kita memerlukan studi beralat? Karena kita tidak belajar sendiri, tidak bisa menyediakan alat-alat itu sendiri, tidak bisa belajar Alkitab hanya dengan Alkitab saja. Kita perlu alat-alat pendukung supaya kita itu belajar dengan lebih baik dan tidak salah gitu ya. Karena sudah dituntun gitu ya. Oke. Jadi fokus alat itu masing-masing metode alat itu memiliki fokus atau skop yang berbeda. Ayat, ketika kita belajar ayat itu fokus lebih ke konteksnya. Jangan leksikal itu ke konotasi atau arti ayat atau hubungan dari arti ayat yang satu dan arti yang satu dengan arti yang lain, gitu ya. Kemudian asosiasi itu koneksi hubungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Sedangkan topikal itu hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain, gitu ya. Nah, ini ringkasannya. Ayat itu tentang konteks, leksikal itu tentang konotasi, asosiasi itu tentang koneksi dari ayat, kemudian topikal itu tentang konsep. Itu. Nah, pertanyaan alat masing-masing metode atau alat menjawab pertanyaan yang berbeda, ya. Jadi kalau ayat itu menjawab pertanyaan apa sih konteks atau latar belakang dari ayat ini atau perikop ini, gitu ya. Kemudian leksikal itu menjawab pertanyaan apa arti setiap bagian kata atau frasa yang ada di Alkitab. Kalau saudara masih bingung apa itu frasa, kata itu satu kata. Kalau satu kata kita bilang satu kata. Kalau frasa itu lebih dari satu kata. Misalnya domba Allah itu 2 kata, itu frasa. Jadi frasa yang tidak bisa dipisahkan karena punya arti yang khusus gitu ya. Oke, apa ayat yang terkait itu untuk menjawab menjawab asosiasi. Ayat-ayat yang lain yang terhubung yang terkait itu bagaimana gitu ya. Sedang topik itu apa ide atau konsep teologis yang utama atau kunci
konsep utamanya apa gitu ya, itu untuk menjawab itu. Oke. Nah, kesimpulan. Kenapa kita memerlukan alat? Studi Alkitab memerlukan alat karena untuk melakukan studi Alkitab yang bertanggung jawab diperlukan alat-alat yang memadai agar memberikan hasil yang tepat sesuai dengan maksud Alkitab dituliskan. Saudara ingat ilustrasi saya yang pertama, kalau saudara mau menggali sumur, saudara pakai tangan saudara akan berdarah-darah, saudara akan masuk rumah sakit dan tangan saudara akan diamputasi. Saudara perlu alat yang memadai, nggak bisa pakai tangan saudara. Saudara harus punya alat yang tepat gitu ya untuk melakukan tujuan saudara. Kemudian kedua, studi Alkitab memerlukan prinsip atau metode. Apa yang empat prinsip yang tadi atau metode yang saya ceritakan tadi itu menjadi pegangan ya untuk kita melakukan studi Alkitab. Karena untuk melakukan studi Alkitab dengan benar diperlukan prinsip metode yang baik sehingga menghindarkan kita dari mengartikan firman Tuhan dengan salah, gitu ya. Jadi kalau saudara tidak pakai prinsip metode, tidak pakai prinsip mempelajari bahasa aslinya gitu, saudara akan kesulitan gitu ya. Dan saudara akan punya kecenderungan mengartikan sendiri kata itu, padahal belum tentu benar, ya. Yang ketiga, studi Alkitab berkembang sesuai dengan zamannya. Nah, kalau saudara lihat, Tuhan menyediakan teknologi untuk kita melakukan studi Alkitab dengan tepat, lebih tepat dan efisien. Bukan berarti nggak pakai teknologi nggak bisa ya. Buktinya orang-orang zaman dulu bisa gitu ya. Cuman susah kan, susah sekali. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa. Nah, bisa lebih tepat dan efisien sesuai dengan kebutuhan zamannya. Saudara, kalau saudara disuruh melakukan studi Alkitab seperti orang-orang zaman dulu, saudara akan bilang, wah saya nggak kerja, saya nggak hidup, saya nggak bersosialisasi, karena setiap hari saudara akan mencoba membuat alat atau melakukan studi Alkitab dengan tanpa alat gitu ya, dari scratch, dari nol gitu ya. Saudara mungkin nggak bisa lakukan apa-apa seumur hidup hanya untuk mencoba mengerti beberapa kitab dari Alkitab gitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan zaman, sesuai dengan perkembangan teknologi zaman itu, gitu ya, Tuhan menyediakan sarana-sarana yang tepat untuk kita. Nah, karena itu Mas Hadi, Pak Hadi nanti akan memberikan kepada kita penjelasan lebih lagi tentang alat-alat teknologi atau alat-alat digital yang sudah ada, yang sudah disediakan oleh Yayasan Lembaga Sabda, gitu ya. Oke, sebagai kesimpulan, ini saya kutip dari James Montgomery Boyce yang menuliskan satu quote yang sangat bagus ya, bahwa Bible study is the most essential ingredients in the believer's spiritual life because it is only in Bible because it is only in study of the Bible as that is blessed by the Holy Spirit that Christians hear Christ and discover what it means to follow Him. Ya, studi Alkitab adalah bahan yang paling esensial untuk kehidupan rohani seorang yang percaya. Karena hanya dengan melakukan studi Alkitab, kita yang sudah diberkati oleh Roh Kudus ini menjadi orang Kristen yang bukan hanya mendengar Kristus, tetapi dia juga bisa mengerti firman Tuhan atau mengerti bagaimana dia harus hidup karena dia belajar dari firman Tuhan tentunya ya. Jadi dia menemukan juga apa artinya mengikut Tuhan. Untuk mengerti artinya mengikut Tuhan, itu saudara nggak bisa kecuali saudara belajar firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi guided untuk hidup saudara. Gitu ya. Oke, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan, saudara silahkan tulis di live chat dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Hadi. Saya akan stop share. Oke, silahkan Mas Hadi. Oke, terima kasih Bu Yulia karena sudah menyampaikan beberapa prinsip atau metode untuk mempelajari Alkitab. Terima kasih juga Mbak Evi tadi yang sudah memulainya dengan beberapa skop untuk mempelajari Alkitab gitu. Nah, itu sebagai dasar untuk kita masuk ke dalam presentasi kali ini. Nah, sebelumnya selamat siang Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semua.
Semoga masih semangat ya untuk mengikuti training kali ini. Kita akan belajar bersama. Nah, saya akan slide kali ini saya akan membawakan materi terkait dengan studi alat Alkitab, dan dalam konteks ini adalah digital tools, yaitu alat-alat digital untuk melakukan studi Alkitab Sabda khususnya ya di sini. Sebelumnya saya mau memperlihatkan pelayanan Yayasan Lembaga Sabda sejak awal ya. Jadi Yayasan Lembaga Sabda sejak awalnya, sejak mulanya yayasan ini berdiri, sudah berfokus kepada studi Alkitab itu. Jadi bukan membuat Alkitab supaya didigitalkan, tetapi bagaimana membuat sistem untuk orang-orang bisa mempelajari Alkitab dengan cara yang sistematis gitu. Nah ini kalau kita lihat sejak mulanya di awal itu ada beberapa platform, kalau kita lihat di sini ya, ada beberapa jenis pengembangan dari sistem studi Alkitab yang Yayasan Lembaga Sabda lakukan. Dan ini perkembangan ini selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi Yayasan Lembaga Sabda selalu berinovasi terhadap teknologi gitu. Kalau ada teknologi yang baru dan itu cocok untuk dikembangkan, maka kita akan masuk sana dan kita akan mengembangkannya. Nah ini juga supaya menolong orang-orang yang generasi-generasi saat ini juga bisa engage dengan Alkitab. Nah, tujuan kita itu gitu, supaya semua orang dari segala usia, dari segala generasi bisa engage dengan Alkitab, dan Alkitab menjadi gaya hidup di dalam diri pribadi seseorang, dan itu boleh tercermin dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, itu kerinduan kita supaya memang Alkitab itu hidup gitu, untuk bagaimana kita membuat alat digital ini. Nah, platform-platform untuk studi Alkitab tadi sudah saya perlihatkan beberapa jenisnya, contoh-contoh screenshot-nya. Nah, ini adalah beberapa platform-platform yang sudah kita kembangkan. Di sini pertama kali kita mengembangkan berbasis desktop ya, software atau dalam PC, sehingga saat itu orang-orang bisa mempelajari Alkitab. Dan di desktop ini akhirnya berkembang lagi karena ada perkembangan zaman, web muncul, kita mengembangkan situs-situs studi Alkitab berbasis web. Lalu ada perkembangan lagi, mobile app masuk, lalu kita mengembangkan sistem studi Alkitab dalam berbasis web. Lalu lebih lagi ada perkembangan terkait dengan chatbot. Nah, kita akan masuk di sana juga, kita mengembangkan sistem chatbot supaya orang juga bisa secara alamiah mempelajari Alkitab, karena ini bentuknya adalah chat gitu, aplikasi messaging gitu ya. Lalu multimedia, bagaimana Alkitab itu juga bisa digunakan untuk studi gitu, multimedia, bermedia gitu. Jadi beberapa format multimedia itu dipakai untuk melakukan studi Alkitab. Nah, lebih dari itu semuanya, bahwa apa yang kita kembangkan itu adalah tujuannya untuk Smart Bible, supaya kita bisa membangun sistem studi Alkitab yang cerdas, supaya orang-orang bisa mempelajari Alkitab dengan sistematif dan juga menyenangkan gitu. Jadi tepat sasaran gitu, yang dicari oleh pengguna itu memang akan sesuai. Apalagi saat ini juga ada perkembangan teknologi dengan AI. Nah, itu kita nantinya juga akan harusnya mengikuti hal-hal semacam itu, supaya kita juga tidak ketinggalan zaman. Dan itu nanti bisa saja bersifat personalized, bersifat pribadi, sehingga pemahaman Alkitab akan dekat dengan orang-orang gitu, relevan gitu ya. Lalu di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Di sini yang berbasis desktop atau laptop, yaitu yang software. Pertama kali kita mengembangkan software Sabda. Nah, ini sejak 1994, sejak Yayasan Lembaga Sabda berdiri. Nah, ini sampai sekarang masih dipakai, masih dikembangkan. Sudah ada versi 4 dan versi 5 yang Bapak Ibu Saudara bisa kembangkan. Isinya adalah banyak sekali. Yang pertama tentu saja versi-versi Alkitab dalam berbagai versi. Tidak hanya versi Indonesia saja atau bahasa Inggris, tetapi juga versi suku-suku di Bapak Ibu Saudara berada di Indonesia, dan juga dari bahasa asli Yunani atau Ibrani. Nah, Bapak Ibu bisa mengaksesnya melalui situs website https://sabda.net. Silakan Bapak Ibu, silakan mendownload dan menginstalnya di komputer Bapak Ibu Saudara atau di laptop Bapak Ibu Saudara. Lalu perkembangan berikutnya adalah kita mengembangkan berbasis web.
yaitu situs-situs Alkitab. Di sini yang pertama adalah sebenarnya sebelum ini ada lagi kita mengembangkan Sabda Web ya. Sabda Web itu juga yang pertama juga kita kembangkan berbasis web, lalu ada perkembangan lagi menggunakan teknologi yang baru, dan ada Alkitab Sabda yang saat ini juga masih dipakai dan masih diperbaharui. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengakses di alkitab.sabda.org untuk bisa mempelajari Alkitab di dalamnya. Ini bisa dikatakan sebagai mega perpustakaan ya, sama seperti tadi juga di software Sabda, tapi di sini adalah formatnya online, bentuknya online, sehingga maksudnya tidak memberatkan komputer atau HP Bapak Ibu Saudara asalkan ada koneksi internet gitu. Dikatakan mega perpustakaan karena di sini ada banyak sekali buku-buku biblika di dalamnya, ratusan, sehingga Bapak Ibu bisa mempelajari, dan bahan-bahan ini saling terintegrasi sehingga ada keterkaitan antara satu bahan dengan bahan lainnya. Lalu ada Alkitab Mobi, ini khusus untuk Alkitab untuk HP, untuk mobile phone, karena saat itu perkembangan mobile phone juga ada, jadi kita membuat minimalis supaya itu mudah diakses di handphone, dan itu tidak cukup memberatkan jika Bapak Ibu Saudara itu kuotanya terbatas gitu, dan ini cukup ringan untuk bisa diakses. Lalu terakhir ini kita juga mengembangkan satu platform yang baru, yang dengan teknologi yang baru, yaitu MySabda. Di sini kita sudah menggunakan teknologi yang paling tidak saat ini cukup cukup ada gitu, cukup saat ini sudah kita ikuti gitu. Jadi MySabda adalah perkembangan dari sistem studi Alkitab sebelum-sebelumnya yang berbasis web, dan ini masih akan dikembangkan lagi supaya semua bahan-bahan bisa saling terintegrasi, karena saat ini masih ada beberapa bahan yang belum terintegrasi dan masih banyak pengembangan yang ada di dalamnya. Jadi ini silakan Bapak Ibu bisa akses dan bisa lakukan untuk melakukan studi Alkitab. Lalu berikutnya di sini yang mungkin Bapak Ibu Saudara juga sudah biasa memakai atau biasa mendengar, ini adalah aplikasi mobile. Di sini ada 5 utama aplikasi untuk mempelajari Alkitab, yaitu Alkitab itu sendiri, Alkitab Sabda atau Yuku, lalu ada Alkipedia, ada app Kamus Alkitab, ada app Tafsiran Alkitab, app Peta Alkitab. Nah, kelimanya ini saling terintegrasi. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin mempelajari Alkitab, kelima aplikasi ini harus diinstal. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini saya juga sertakan beberapa alamat website untuk mobile app. Meskipun Bapak Ibu Saudara juga bisa mengaksesnya nanti di Android Play Store ataupun di Apple App Store, tapi saya sertakan websitenya ini untuk Bapak Ibu juga bisa mengakses. Dan Yayasan Lembaga Sabda tidak hanya membuat 5 ini saja kalau terkait dengan alat-alat studi Alkitab, masih ada banyak aplikasi-aplikasi lain di dalamnya yang belum saya masukkan di sini, termasuk cerita-cerita Alkitab, termasuk buku renungan, buku-buku yang sesuai dengan Alkitab sendiri-sendiri gitu. Ada beberapa hal yang bisa diakses atau diinstal di aplikasi Bapak Ibu Saudara. Lalu ada chatbot yang saya bilang tadi, itu adalah mirip dengan chat dengan teman gitu. Di sini kita menamakannya Sabda Bot. Nah, Bapak Ibu tinggal menginstalnya yaitu dengan menginstal Telegram di aplikasi Play Store maupun App Store maupun di website gitu ya, di berbasis browser. Tinggal diakses t.me/sabdabot, maka Bapak Ibu bisa mengakses Sabdabot. Di dalamnya ini bisa dikatakan all in one. Jadi semua kemampuan yang ada di tadi software Sabda maupun di web Alkitab Sabda, situs Alkitab Sabda, ini paling tidak sudah ada di Sabdabot di sini. Jadi ini sangat lengkap sekali. Kita katakan all in one karena semua beberapa materi bahan-bahan untuk mempelajari Alkitab itu ada di dalamnya. Gitu. Nah, lebih lagi di situ kita mengembangkan First Bible gitu, media First Bible di sini untuk dalam format multimedia, bagaimana kita juga mengutamakan media untuk mempelajari Alkitab. Di sini ada situs Badeno, kalau Bapak Ibu sudah dengar, baca, dengar, nonton. Di sini bisa akses di badeno.sabda.org, maka Bapak Ibu juga Saudara bisa mempelajari Alkitab sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, baik dalam format teks
maupun audio maupun visual gitu. Jadi sesuai kebutuhan bisa disesuaikan. Lalu ada format audio Alkitab, itu ada puluhan juga audio-audio Alkitab di Indonesia. Bisa Bapak Ibu akses di audio.sabda.org, ataupun Alkitab Karaoke. Nah, Alkitab Karaoke ini lebih menarik lagi karena kita tidak hanya dengar, tetapi kita juga selain mendengar, kita juga akan melihat teks yang akan dibacakan tadi. Sehingga sembari mendengar, kita juga akan melihat teksnya. Jadi ada 2 panca indera paling tidak untuk bisa mempelajari Alkitab di dalamnya. Lalu ada basis komik zone, kita juga kembangkan berbasis komik untuk mempelajari Alkitab di dalamnya. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa mengaksesnya di komik app. Itu ada banyak sekali jenis-jenis komiknya. Ada komik Kingston, ada Singa Yehuda, dan lain-lain. Bapak Ibu bisa mengakses di sana. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan ini, sebenarnya beberapa waktu yang lalu juga kita sudah menyampaikan dalam seri bertitik-titik itu ya, ada berbuat Alkitab, bermedia, lalu berbot, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu tinggal review lagi beberapa hal yang sudah diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Sabda, dan Bapak Ibu bisa mendengarnya. Nah, saya juga menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan di sini, alat-alat ini belum mewakili, belum semuanya yang sudah dikerjakan Sabda. Jadi ini hanya beberapa yang utama saja. Ada beberapa yang kecil-kecil yang sudah kita buat, dan itu juga bisa menolong untuk studi Alkitab. Lalu yang studi itu sudah selesai. Lalu sebenarnya untuk bisa mempelajari Alkitab, kita juga perlu metode. Tadi Bu Yulia sudah menyampaikan prinsip-prinsip atau metode terkait dengan alat, tapi juga sebenarnya kita dulu pernah mendengar beberapa metode lain untuk mempelajari Alkitab atau menggali Alkitab. Di sini ada Walking with God, ada OIA, BGA, atau Sabda. Nah, ini yang Walking with God sebenarnya sederhana sekali, hanya simple, sederhana, bersyukur, berdoa, baca, renungkan, bagikan, dan berdoa. Tapi kita juga bisa melihat sesuatu yang lebih dalam lagi, Sabda, simak, analisa, belajar, doa, diskusi, dan aplikasi untuk kita benar-benar bisa menggali Alkitab. Dan pada akhirnya kita akan belajar tentang studi beralat yang Bu Yulia sudah sempat sampaikan tadi. Nah, tadi Bu Yulia sudah menyampaikan studi beralat itu adalah ALAT, hanya ayat, leksikal, asosiasi, dan topikal. Nah, saat ini saya akan menyampaikan beberapa bagian area ini, aplikasi-aplikasi apa atau alat-alat digital apa yang bisa digunakan untuk mempelajari bagian itu gitu. Nah, saya akan memulainya pertama di ayat. Ayat tadi bicara tentang area atau konteks. Nah, Bu Yulia tadi sudah menyebutkan area konteks, kita juga harus mempelajari ayatnya. Nah, hampir semua alat-alat digital yang Yayasan Lembaga Sabda buat itu sudah bisa untuk membaca ayatnya. Membaca ayat pasti sudah bisa, apalagi dalam konteks untuk membaca pasal, dan itu sudah disediakan, hampir semua platform sudah disediakan. Tinggal Bapak Ibu menggali. Nah, contoh di sini adalah yang saya perlihatkan adalah dari software Sabda gitu. Jadi ini salah satu contoh bagaimana Bapak Ibu bisa mempelajari ayat atau konteksnya melalui software Sabda gitu. Lalu berikutnya adalah ayat paralel. Tadi juga sudah disebutkan bagaimana ayat paralel itu untuk memahami ayat melalui terjemahan versi Alkitab yang lain. Jadi kalau satu ayat untuk bahasa versi tertentu itu kurang paham, ketika kita memahami versi lain, maka akan lebih memahaminya. Nah, ini beberapa contoh aplikasi yang saya tampilkan di sini adalah aplikasi Alkitab sendiri, maupun di kanan ini adalah SabdaBot gitu. Jadi aplikasi maupun SabdaBot juga bisa menampilkan dalam bentuk versi paralel. Nah, ini hanya contoh, dua contoh aplikasi. Ada beberapa platform lain yang sudah bisa juga untuk melakukan studi Alkitab dalam paralel gitu, ayat paralel. Jadi semua alat-alat digital Sabda sudah bisa atau mampu untuk melakukan studi ayat paralel. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses sesuai kebutuhan Bapak Ibu Saudara semua. Lalu yang paling penting juga, setelah kita membaca dari ayat, lalu konteksnya, lalu kita lihat dari satu versi ke versi lain, perbandingannya,
Lalu kita akan bisa melihat analisa setiap pasal. Nah, ini kita sudah menyediakan tools-nya. Analisa setiap pasal ataupun analisa setiap kitab. Di sini analisa setiap pasal kita memakai Alkipedia. Nah, Alkipedia itu ada poin-poin penting yang ada di dalamnya, khususnya untuk yang pasal itu ada penjelasan singkatnya, ada garis besarnya, ada judul perikopnya, ada beberapa hal lain lagi, tokoh-tokoh, ada nama dan tempat. Jadi Bapak Ibu Saudara juga bisa mengakses secara untuk mempelajari Alkitab secara baik terkait dengan konteks dari bacaan yang Bapak Ibu Saudara pelajari gitu. Lalu analisa setiap kitab di sini adalah seperti kita lihat latar belakangnya, kita bisa lihat garis besarnya, tujuan, tema-tema kunci, sehingga kita mengerti apa maksud penulis menuliskan kitab-kitab ini gitu. Nah, ini tools-tools Alkipedia ini menolong untuk melihat gambaran besar itu secara keseluruhan untuk mempelajari Alkitab. Nah, ini bisa diakses melalui Alkipedia, Software Sabda, situs Alkitab Sabda, Comic Zone, Sabda Board. Jadi beberapa platform sudah ada di dalamnya untuk Bapak Ibu semuanya bisa mempelajari Alkipedia. Lalu audio ini ya menolong untuk memahami melalui indera pendengaran. Jadi di sini kita bisa mendengarkan satu perikop, satu pasal dari ayat tersebut, ataupun kita sebenarnya juga bisa pilih ayat-ayat tertentu saja dengan mengkliknya. Nah, ini di sini bisa kita lihat contohnya ini, yang di kanan ini adalah situs Badeno ya, Bapak Ibu Saudara semua. Kalau pernah lihat di Badeno ini ada baca dengan nonton, kita pilih yang dengar, itu bisa play audionya, lalu kita bisa mendengarkannya. Lalu kalau ingin lebih mempelajari lebih seksama lagi terkait dengan audio, dengan pendengar panca indera yang lain, visual maupun pendengaran, kita bisa lihat dengan Alkitab Karaoke gitu. Jadi itu juga menolong sekali, dan itu per ayat, ketika ucapannya berganti maka teksnya juga akan berganti seperti itu. Nah, ini ada audio. Lalu berikutnya adalah video. Nah, ini cara memahami ayat konteksnya dengan melalui audiovisual. Nah, ini ada saya berikan contoh, itu adalah contoh video Lumo gitu ya. Di sini bisa diakses di situs Badeno ataupun situs Alkitab Sabda. Dan dengan melalui media video ini, paling tidak kita mengerti tafsiran orang yang membuat video itu gitu. Jadi ini sebenarnya salah satu tafsiran, karena gambar-gambar itu juga kan menandakan pemikiran yang membuat video itu seperti itu gitu. Jadi mirip seperti penafsiran, dan kita bisa membayangkan kondisi saat itu kalau kita kesulitan untuk memahami kondisi-kondisi saat itu gitu. Dan secara visual itu menolong sekali. Lalu ada komik. Di sini ada komik Alkitab atau komik app, Comic Zone. Di sini ada panduannya bagaimana kita menggunakan komik untuk ber-PA. Dan di sini bukan hanya 1, 2, 3 komik saja, tapi ada banyak, ada 5 lebih komik yang bisa dipelajari, dan itu saling terintegrasi, bisa melihat bacaan ayatnya, bisa lihat latar belakangnya. Nah, Bapak Ibu bisa mengaksesnya di Comic Zone, comic.app tadi websitenya, lalu di situs Alkitab Sabda maupun di MySabda. Nah, berikutnya yang di sini yang saya sampaikan juga adalah bagaimana kita mempelajari dalam multibahasa, diglot. Diglot itu dua bahasa, tapi bisa diartikan juga tidak hanya 2 bahasa, tetapi multibahasa. Karena kita bisa pilih beberapa versi yang kita inginkan. Nah, di sini yang saya tampilkan adalah dalam aplikasi Alkitab Sabda yang di kanan, ataupun yang di kiri itu di situs Alkitab Sabda. Jadi ini memungkinkan untuk bisa membandingkan membandingkan pasal dalam 2 versi sekaligus. Lebih lagi ada contoh di sini, ada gambar di tengahnya. Jadi paling tidak ada 2 pemahaman atau pembandingan dari versi-versi tersebut, sehingga itu menolong juga memahami ayat demi ayat maupun secara konteks dalam pasal. Diglot. Ya. Nah, tadi Bapak Ibu Saudara sudah mempelajari terkait dengan ayat, terkait dengan konteksnya. Lalu saat ini kita akan
belajar terkait dengan leksikal. Leksikal itu terkait dengan linguistik, terkait dengan bahasa, maka tentu saja pasti saat ini nanti kita akan belajar terkait dengan kata-katanya, kata-kata per kata. Nah, di sini kita belajar terkait dengan interlinear. Nah, apakah Alkitab interlinear? Interlinear itu adalah mengkorelasikan dua terjemahan, kata atau frasa demi kata. Jadi kata per kata atau frasa demi frasa antara bahasa aslinya, Ibrani atau Yunani, dan bahasa terjemahan. Jadi ini menolong sekali untuk memahami apakah terjemahan itu benar atau salah gitu. Misalkan di sini ada kasih gitu ya. Kasih itu 25. Nah, kasih yang dimaksud itu kasih yang seperti apa? 25 itu kan berarti agape gitu ya, agapau gitu. Kasih yang dari Allah. Nah, kita bisa mengerti konteksnya tentang frase tersebut gitu melalui interlinear. Lalu ada ayat paralel. Di sini juga kita bisa membandingkan satu ayat dengan ayat lain-lain kata per kata. Jadi kalau yang tadi yang ayat kita membandingkan sekaligus satu ayat, tetapi di sini kita bisa membandingkan kata per kata. Bagaimana terjemahan kata satu ke kata yang lain. Dan ini menolong sekali juga untuk memahami untuk studi Alkitab. Lalu berikutnya adalah kamus Alkitab. Kamus Alkitab ini ada banyak di dalamnya. Di sini ada paling tidak ada 5 sumber, yaitu dari kamus Biotoko, ada kamus Browning, ada ensiklopedia, ada kamus Gering, pedoman, hak, dan lain-lain. Jadi ini juga menolong sekali untuk orang memahami arti kata dalam Alkitab gitu. Dan Bapak Ibu Saudara bisa mengakses melalui situs Alkitab Sabda, Alkitab Mobi, MySabda maupun software Sabda dan SabdaBot. Jadi hampir semua platform juga kita sudah membuat kamus Alkitab sehingga menolong sekali untuk belajar. Lalu ada lagi kamus bahasa. Kamus bahasa juga ada beberapa dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dari Thesaurus, ada DC Site. Nah, itu adalah kompilasi dari kamus bahasa yang bisa kita siapkan untuk Bapak Ibu bisa mempelajarinya. Nah, ini bisa diakses di situs Alkitab Sabda, Alkitab Mobi maupun di software Sabda. Lalu leksikon atau strong tadi sudah saya sebutkan bahwa kita bisa melihat makna asli dari kata yang diterjemahkan. Di sini contohnya adalah nomor 25 tadi saya bilang agapau gitu. Jadi nomor strong itu adalah sistem penomoran kata-kata dalam bahasa asli Alkitab Yunani dan Ibrani yang asal dari buku Konkordasi Strong. Jadi yang membuatnya itu Pak James Strong, yaitu dibuat. Lalu konkordansi tadi bagaimana kita bisa melihat atau tahu kata-kata itu muncul itu. Nah, ini bisa dilihat di Alkitab Sabda maupun di app Alkitab. Di sini kalau di aplikasi Alkitab kita langsung bisa melihat jumlah hasilnya berapa gitu ya. Jadi konkordasi menolong kita juga bisa melihat kata-kata itu muncul di mana saja gitu. Lalu asosiasi, tadi kita sudah belajar beberapa hal, yang berikutnya ada asosiasi terkait dengan referensi silang, terkait dengan network. Nah, ini referensi silang, ini adalah tadi sudah disebutkan treasury scripture knowledge gitu. Ada lebih dari 750.000 referensi silang yang ada di Alkitab. Jadi itu sangat kaya sekali. Dan itu bisa diakses di situs Alkitab Sabda, software Sabda, maupun Comic Zone. Berikutnya adalah catatan atau tafsiran. Catatan tafsiran itu juga bisa diakses melalui aplikasi Alkitab. Dan di sini ada banyak sekali bahan tafsiran dari ahli-ahlinya. Dari Matthew Henry, dari Utley, dari Food Life, Yerusalem, Hagelberg, dan lain-lain. Jadi ini cukup dipercaya apa yang sudah para penulis buat untuk kita pelajari. Lalu yang lebih pribadi lagi, kita sebenarnya bisa membuat catatan sendiri, menulis catatan pribadi, dan itu sebagai bahan renungan pribadi, dan itu bisa sebagai keterkaitan bagaimana ayat dengan catatan saya gitu. Lalu semua yang terkait sebenarnya, kalau yang terkait dengan ini asosiasi, semua yang terkait yang tidak disebutkan, semua yang bisa diklik kalau dalam sistem studi Alkitab atau semua yang punya link, itu silakan Bapak Ibu akses, dan itu akan banyak sekali sumber-sumber yang bisa Bapak Ibu Saudara pelajari. Di sini ada discovery box kalau di Alkitab Sabda, di halaman kanan, di halaman pasal, maka akan ada banyak sekali contohnya peta-peta, ada himne, ada audio, dan lain-lain. Jadi sangat lengkap sekali untuk untuk berbicara terkait dengan asosiasi juga. Lalu ada topical terkait dengan tematik
dan teologis. Di sini ada 200 topik penting. 200 topik penting cukup pendek ya, karena cuma 200, dan ini memang topik-topik penting kekristenan. Bapak Ibu bisa mempelajari sendiri, dan di situ akan ada ayat-ayat yang terkait sesuai dengan topik-topik yang kita pelajari gitu. Lalu ada chain reference, Thomson chain reference itu adalah referensi rantai yang terkait dari ayat tersebut. Ada ayat tersebut, ada tema-tema yang menolong sekali untuk mempelajari Alkitab. Di sini contohnya yang saya sebutkan adalah Yohanes 3 ayat 16. Maka di sini ada beberapa tema penting, yaitu terkait dengan iman kepada Kristus menjamin keselamatan, terkait dengan Allah, terkait dengan anugerah Allah, anak tunggal, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa mencoba mengakses mempelajarinya melalui situs topik.sabda.org. Ini ada ribuan indeks bahan topik yang ada di dalamnya. Lalu ada berikutnya adalah renungan. Renungan di sini ada banyak yang kita siapkan juga. Ada renungan Oswald Chamber, ada santapan harian, ada renungan harian, ada Spurgeon, itu pagi, siang, pagi, malam. Bapak Ibu juga bisa mempelajarinya. Dan ini sudah tersedia di beberapa situs Alkitab Sabda, Alkitab Mobi, dan beberapa platform lain, Sabda Plot, Software Sabda, dan app Alkitab. Lalu berikutnya adalah kidung atau himne. Ini Bapak Ibu juga bisa mengaksesnya melalui situs Alkitab Sabda. Tadi sudah disebutkan juga bahwa orang-orang pada saat itu membuat lagu pujian itu tidak sembarangan, tapi kembali kepada Alkitab. Sehingga ketika Alkitab itu berbicara, itu bisa diaudiokan, bisa dinyanyikan, sehingga itu juga bisa menolong secara personal orang-orang untuk bisa mempelajari Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikianlah beberapa alat yang sudah saya sebutkan tadi. Tadi yang di awal Mbak Evi juga sudah menyampaikan terkait dengan 4 skop, periskop, mikroskop, teleskop, stetoskop, dan 4 hal itu juga pasti bisa dilakukan dengan alat-alat digital untuk melakukan studi Alkitab yang sudah Yayasan Lembaga Sabda buat. Lalu Bu Yula juga tadi sudah menyebutkan ALAT, Ayat Lexical Associated Topical. Nah, ini juga alat-alat ini menolong untuk bisa mempelajari secara jelas beberapa bagian yang ingin kita pelajari sesuai dengan areanya masing-masing tadi. Nah, kesimpulannya sebenarnya ada banyak jenis pilihan alat yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, setiap alat punya penggunaan sendiri-sendiri gitu, atau punya kebutuhan yang lain gitu. Kalau Bapak Ibu pengen yang bergambar, silakan Bapak Ibu akses yang bergambar, atau yang bermedia, silakan Bu akses yang bermedia. Atau kalau ingin studi yang lebih mendalam dengan integrasi beberapa bahan lainnya, Bapak Ibu juga pilih sesuai kebutuhannya. Nah, kesimpulan berikutnya adalah menggunakan alat yang tepat, maka akan memberikan hasil yang maksimal. Tadi sudah dibilang good tools akan menghasilkan good result gitu. Jadi dengan alat-alat yang sudah saya sebutkan tadi, maka akan memberikan hasil yang maksimal, khususnya untuk menggali Alkitab gitu. Lalu berikutnya adalah semakin banyak observasi dan interpretasi menggunakan alat-alat Alkitab, maka kita akan semakin memahami konteksnya, hal-hal yang ingin Alkitab sampaikan kepada kita, sehingga kita semakin tahu bagaimana mengaplikasikan firman Tuhan gitu. Mungkin kalau kita tidak memakai alat-alat tersebut, kita agak sulit bagaimana mengaplikasikannya. Tapi ketika kita sudah menggalinya, mengobservasi, menginterpretasi, dan mengerti menggunakan alat-alat tersebut, maka kita akan dengan mudah menggali, mengaplikasikan firman Tuhan tersebut. Nah, demikianlah Bapak Ibu Saudara yang bisa saya sampaikan terkait dengan alat-alat digital untuk melakukan studi Alkitab. Maka saya mengucapkan selamat menggali Alkitab dengan alat-alat digital yang tepat. Selamat studi beralat Alkitab.